Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di event 88 kemarin saya sangat tertarik banget ya untuk beli HP ini karena speknya itu masih mantep banget. Dengan harga yang saya dapat itu 1,4 juta pakai Helio G99. Storage sudah bertipe UFS, RAM-nya itu 8 GB, layar 120 Hz, dual speaker stereo, dan fast charging-nya juga kenceng 45 watt. Kira-kira ini HP apa? Yuk lanjut kita buka aja. Oke, jadi ini adalah Itel RS4. Sebenarnya dulu itu pernah saya bahas ya, berhubung kemarin itu pas event 88 harganya itu murah banget, dipotong voucher itu tinggal 1,4 juta. Tanpa berpikir panjang langsung aja deh saya beli. Dan kalau ada yang tanya, Bang kenapa nggak bahas Itel P65 ya? Karena saya itu belum pegang barangnya, harus beli dulu. Sedangkan sekarang itu belum dijual ya. Nantilah kalau udah dijual saya akan beli. Oke. Untuk tampilan boxnya seperti ini ya. Ini tuh temanya Free Fire. Di sini ada tulisan gede RS4 Helio G99 Ultimate NFC. Nah, ini tuh untuk yang versi storage 128 GB deh. Karena itu ada yang versi 256 GB dan untuk RAM-nya di sini tuh 8 GB. Kemudian di bagian belakang, nah seperti biasa keluarga dari Transsion Holdings itu ditulis keterangan yang lengkap banget ya di bagian sini. Kalau kalian pengen baca ya silahkan pause aja di bagian ini. Oke, lanjut kita buka. Nah, di sini tuh experience buka dosbooknya asik banget ya. Beda lah dibanding HP lain yang punya harga sama-sama di bawah 2 juta. Ini tuh boxnya keren. Oke, di dalamnya yang pertama di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus kita buka lagi. Di sini ada buku panduan dan juga kartu garansi. Lanjut di sini ada case. Nah, ini tuh tipenya soft case ya, bukan hard case, berbahan dari silikon. Warnanya itu transparan. Terus di sini ada kepala charger yang punya output itu kenceng ya untuk harga ya, yang saya dapat tuh di 1,4 juta. Jadi 45 watt. Untuk sekarang sih harganya itu standarnya di 1,6 jutaan. Dan ini ada kabel USB yang tipenya jelas sudah Type-C dan SIM tray ejector. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya Itel RS4. Oke, di bagian belakang ini untuk stiker ini kita lepas dulu ya. Oke, dan di sini untuk varian yang special edition ya, itu berbahan dari kulit tapi ini tuh kulit sintetis. Dan warnanya itu krem, jadi bukan berbahan dari plastik. Dan di bagian tengah di sini tuh diberi finishing warna gold, ini tuh seperti resleting. Ya, untuk desain saya lebih suka seperti ini ya, kalau dibandingkan dengan model kamera boba. Ya lebih beda aja sih. Oke, kita cek ya dari sisi per sisi. Di samping kanan di sini ada tombol power yang sekaligus juga menjadi sensor di sidik jari. Lanjut di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ada lubang untuk speaker kedua. Ini ada tulisan Design by Itel. Lanjut di sisi kiri ini ada slot SIM. Coba kita buka. Nah, di sini tuh mantep ya, udah bertipe triple slot bukan hybrid. Dan ini tuh ada seal karet berwarna merah. Ya mungkin untuk menghalangi masuknya air. Karena HP ini udah tahan percikan air, sekedar percikan aja ya, bukan untuk direndam. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, terus lubang untuk mikrofon, port USB Type-C dan lubang untuk speaker. Nah, untuk kamera di sini ya anggap aja itu cuma satu. Yang di sini ya cuma hiasan aja, dan ini kamera anggap aja itu juga hiasan. Terus di sini ada dua LED flash. Ada tulisan RS dan di bagian housing kameranya di sini tuh dikelilingi aksen warna gold. Jujur sih overall saya suka ya untuk bagian desainnya, bagian back covernya. Di sini tuh berbahan dari kulit sintetis ya, kerasa lebih premium aja. Beda aja dibanding HP lain. Cuma itu kalau terkena kotoran lebih susah dibersihin ya dibanding yang berbahan dari plastik yang di situ ya ada di varian lain Itel RS4. Kemudian di bagian depan dari bawaan ini sudah tertempel screen protector. Ada kamera, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Oh ya, untuk screen protectornya di sini saya suka ya, meskipun model kameranya itu punch hole, tapi untuk screen protectornya itu nggak mengikuti buletan kameranya. Itu modelnya seperti water drop mode. Jadi kotorannya itu lebih mudah dibersihkan ya, tinggal kita dorong ke atas. Ini saya akan kembali dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar dari Itel RS4.
Nah, untuk ketebalan bezelnya di sini masih sewajarnya ya untuk harga di kelasnya, karena itu nggak ada yang lebih tipis dibanding HP ini. Kalau untuk kualitas layarnya ini udah lebih bagus ya, lebih mendingan dibanding sama-sama dari keluarga Transcend Holdings. Seperti contoh itu Infinix Smart 8, Tecnospark 20, Itel P55 4G, P55 5G. Meskipun sama-sama resolusi cuma SD Plus aja dan juga panel IPS, HP ini punya kualitas layar yang lebih bagus, warnanya itu lebih tajam. Dan juga kecerahan maksimalnya ini nggak serendah dibanding HP-HP yang saya sebutin tadi. Jadinya ini lebih mantap ya, lebih terang. Dan juga di sini nggak ada, pengalaman saya itu nggak ada kasus touch delay ataupun layar patah-patah seperti yang ada di Itel P55 5G. Untuk sekarang itu masih ada, cuma udah jauh lebih mendingan dibanding pas pertama keluar dulu. Di HP ini kasus seperti itu nggak ada ya. Oke, kita cek di pengaturan ponsel saya. Ini versi Androidnya itu 13, pakai Itel OS versi 13.5.0. Security patch terakhir ada di 5 Juni 2024. Tadi itu sempat dapat 1 kali update. Dan harapan untuk dapat naik ke versi Android 14 ya nggak ada ya kalau untuk kelas Itel kayak gini. Biasanya sama-sama dari keluarga Transcend Holdings itu yang dapat Tecno Camon series, terus Infinix Note dan ke atas ya. Biasanya seperti itu. Ini keterangan spesifikasinya seperti prosesor Helio G99, kamera depan, terus kamera belakang. Untuk RAM-nya yang 8 GB ini bisa ditambah dengan fitur virtual RAM sampai 8 GB. Jadi totalnya itu 16 GB. Tapi berkali-kali saya bilang fitur seperti ini ya nggak guna ya, cuma gimmick aja. Kemudian kita cek di bagian layar. Nah, layarnya ini kalau kita swipe kerasa mulus banget karena refresh rate-nya itu bisa sampai 120 Hz ya. Ini enak banget kalau kita geser-geser kayak gini. Kerasa halus banget. Kemudian yang mantap juga di HP ini tuh ada yang namanya ini pengisian daya bypass. Jadi semisal kita buat ngegame itu sambil dicas aman-aman aja ya. Karena daya yang masuk itu langsung ke mesin, gak lewat baterai. Jadi umur baterai itu lebih lama semisal kita buat ngegame sambil dicas. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install sedikit aja ya di Fast Info HW. Yang jelas untuk storage-nya mantapnya di sini udah bertipe UFS. Nanti kita cek di AnTuTu Benchmark dapat skor berapa. Untuk SoC di sini pakai Helio G99 Ultimate. Itu ada embel-embel U ya di bagian belakang MT6789U ya. Ini custom dari Transcend Holdings. Kalau di Xiaomi itu Ultra, kalau di OnePlus itu biasanya Max, dan juga di Oppo yang terbaru itu Energy ya. Untuk screen ini resolusinya cuma 1612x720 atau SD Plus aja. Tapi di sini ada keuntungannya ya, dengan resolusi yang cuma SD Plus aja, otomatis itu lebih hemat baterai dan juga performa gamenya itu lebih oke. Karena render GPU-nya itu lebih ringan ya dibanding resolusi Full HD. Kemudian untuk penyimpanan, ini RAM-nya 8 GB, storage 128 GB. Itu ada yang versi 256 GB dan versi RAM-nya itu ada yang 12 GB. Kemudian untuk kamera yang belakang ini 50 megapiksel, pakai sensor ini yang mana ya, yang asli, karena ada dua keterangan. Itu Samsung atau ini Hynix, dan depan ini 8 megapiksel. Terus untuk baterainya di sini 5000 mAh, fast charging-nya udah mantep ya. Untuk harga yang saya dapat cuma 1,4 juta, udah kenceng di 45 watt. Kemudian untuk sensor di sini juga mantep ya, itu lengkap, ada yang namanya gyro, dan gyronya di sini pakai gyro hardware bukan gyro software. Kemudian kita cek untuk skor AnTuTu. Nah, di sini dapat skor di angka 412 ribuan, ini pakai AnTuTu versi 10. Dengan rincian CPU itu 134 ribuan dan GPU 65 ribuan. Untuk harga di kelasnya, ya yang saya dapat 1,4 juta ini udah yang paling kenceng sih. Nah, tentunya dengan skor segini buat harian standar itu udah enak banget ya. Buat game ini juga paling oke untuk harga di kelasnya. Helio G99 Ultimate. Ya, niatnya saya beli HP ini memang khusus untuk gaming, tapi game saya itu cuma Mobile Legends aja. Game lain biasanya yang saya mainkan itu Honor of Kings. Ya, itu aja sih yang saya mainkan. Dan kalau ngomongin soal performa, dilihat dari harganya, memang G99 ini adalah pilihan yang tepat ya untuk saat ini di harga di bawah 2 juta. 2 juta ke atas sedikit pun masih banyak yang pakai. Dibanding rivalnya itu Snapdragon yang mungkin cuma dapat Snapdragon 685, itu saya lebih mendingan Helio G99 Ultimate ini. Ya, meskipun sedikit bosen sih, tapi ya gimana lagi, karena pilihan lain itu nggak ada yang lebih bagus dibanding Helio G99 ini di harga sekelasnya.
Kemudian untuk multi sentuh di sini ya mentok di 5 titik sentuhan aja, tapi udah cukup banget ya. Kemudian untuk storage test di sini dapat di skor 30 ribuan totalnya. Kecepatan baca dan tulis keterangannya segini. Kecepatan baca di sekitar 980 MB per second dan tulisnya di 690 MB per second. Yang bawah ini adalah kecepatan RAM-nya. Jadi di sini storage-nya udah bertipe UFS 2.2. Udah mantep ya. Prosesornya udah termasuk kenceng di harga sekelasnya dipaduin dengan storage bertipe UFS. Jadi itu lebih maksimal dibanding ya cuma pakai MSI 5.1. Kemudian kita lihat di bagian kamera. Jadi untuk kamera belakangnya ini anggap aja cuma satu yang beresolusi 50 megapiksel. Yang satunya ini anggap aja sebagai hiasan. Kemudian untuk depannya ini 8 megapiksel. Pengalaman dulu itu pernah coba ya. Itu hasilnya lumayan lah dibanding sama-sama dari Itel yang disitu pakai prosesor unit SoC. Hasilnya lebih bagus di HP ya, karena memang beda prosesor itu beda ISP. Oke, kita coba pakai objek ini aja ya. Oke, dan kita coba lagi. Oke, untuk depan yang 8 megapiksel ini juga lumayan ya. Untuk ukuran resolusi 8 megapiksel. Oke, kita coba lagi. Terus untuk perekaman video, mantapnya di sini ada AIS ya, depan ataupun belakang. Dan untuk resolusinya, depan ini mentok di 2K, ya depan belakang sama ya, 2K di 30 fps. Bedanya kalau belakang itu bisa 60 fps, cuma di resolusi Full HD, dan depan itu nggak ada opsi 60 fps. Nah seperti ini. Cuma untuk AIS itu jalannya di resolusi Full HD 30 fps aja. Terus kita coba untuk kualitas speakernya, yang di sini udah dual speaker stereo. Nah, untuk kualitas speakernya di sini udah lumayan banget ya. Ingat ya, untuk harga di kelasnya kalau kita bandingin dengan HP yang harganya 3 juta ke atas, jelas itu udah beda kualitas. Jadi bandinginnya yang fair itu ya di harga sekelasnya. Ini udah lebih mendingan lah. Bassnya itu cukup keluar dan treble-nya juga ya cukup dapet lah. Overall detailnya ini udah termasuk dapet. Cuma untuk bisa ngeluarin potensi dari kualitas speakernya ini, kalian harus atur di bagian pengaturan suara dan getaran. Nah, kalian setting di bagian sini ya, tinggal otak-atik sesuai selera kalian. Pada intinya, ini kualitasnya akan jauh lebih bagus dibanding kalian nggak aktifin fitur DTS Sound-nya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini, unboxing dan juga sedikit ngobrolin Itel RS4 yang saya dapat cuma 1,4 juta. Ya, ini worth it banget ya kalian beli. Dan belinya pas di event tertentu supaya dapat potongan harga. Dan kalau dibandingin dengan Itel tipe terbaru yaitu Itel P65, menurut saya lebih worth it ini ya, karena prosesornya itu lebih powerful Helio G99 Ultimate dibanding unit SoC T615. Dan juga hasil kameranya itu saya bisa tebak lebih bagus di HP ini karena pakai prosesor MediaTek. Dan spek lain juga lebih okean HP ini sih menurut saya. Itu fast chargingnya di 45 watt dibanding Itel P65 itu cuma 18 watt. Unggulnya di Itel P65 itu adalah desain bagian back covernya ya, itu ya ala-ala Mecha desain. Dan juga dalam paket pembeliannya kita itu akan dapat case power bank. Jadi keunggulan yang paling mencolok menurut saya case power banknya itu. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.